channel YouTube Mas dan Ember. Kisah hewan-hewan di zaman para nabi. Kisah hewan-hewan yang terjadi di zaman para nabi menarik untuk disimak. Kisah binatang ini memberi isyarat yang merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Hewan-hewan ini memainkan perannya atas izin penciptanya. Al-Quran menghidangkan kepada kita kisah-kisah para nabi dan para wali dengan sekumpulan hewan-hewan yang ajaib. Khutbah Abdullah menceritakan bagaimana hewan ciptaan Allah ini memainkan perannya. Berikut beberapa kisah hewan di zaman para nabi tersebut. 1. Burung gagak di zaman Nabi Adam alaihissalam. Burung gagak bersama putra Nabi Adam alaihissalam, Kabil, dalam peristiwa Kabil membunuh Habil dan menyembunyikan mayat adiknya, ditunjukkan oleh burung gagak kepadanya. Burung gagak mengajarkan Kabil bagaimana cara memperlakukan jenazah saudaranya. 2. Lembu di zaman Nabi Musa. Lembu betina bersama Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam yang dipilih untuk disembelih membongkar pembunuhan misteri. Akhirnya dibuktikan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh anak saudaranya sendiri yang melakukan aduan tentang pembunuhan ayah saudaranya. Serigala di zaman Nabi Yusuf. Serigala di zaman Nabi Yusuf alaihissalam yang dituduh oleh saudara-saudaranya dengan merobek-robek pakaian dan memangsa Nabi Yusuf. Tetapi semua perbuatan itu adalah ide dari komplotan jahat mereka kepada adik mereka sendiri, Nabi Yusuf. 4. Burung hadad di zaman Nabi Sulaiman. Burung hadad, sejenis pelatuk. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam memberi isyarat dan menceritakan tentang negeri Sabah dan keberadaan singgasana Ratu Bilqis yang menyembah matahari. 5. Burung ababil di zaman Nabi Muhammad. Burung-burung ababil yang ditugaskan untuk menghancurkan tentara bergajah Abraha saat hendak menyerang Ka'bah. Saat itu gajah-gajah itu terpaku ketakutan dan tidak mau bergerak lantaran takut kepada Allah. Tentara Abraha itu akhirnya musnah, diazab Allah seperti daun-daun dimakan ulat. 6. Unta di zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad, seekor unta berlari dan meloncat menuju hadapan Rasulullah sampai hampir menabrak tubuh Rasulullah. Rasulullah terkejut dan bertanya, "Apa yang engkau alami sampai engkau meloncat sejauh itu hingga di depanku?" Tanya Rasulullah. Unta itu ketakutan dan berkata, "Ya Rasul, aku minta perlindungan darimu." Ketika itu, unta itu lari ketakutan karena melihat seorang Arab membawa pedang tajam hendak memotongnya. Kemudian Rasulullah menasihati orang itu untuk berbuat baik dan bersikap lembut kepada binatang. Masih banyak lagi kisah-kisah hewan yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Dan hadis sejak 15 abad lalu, seorang cendekiawan Jerman, Brehm, yang sepanjang hidupnya mengkaji binatang dan akhirnya mengarang ensiklopedia menulis tentang kehidupan binatang-binatang itu. Kata beliau, sesungguhnya bagi binatang yang menyusukan anak, mempunyai ingatan, kepintaran dan perasaan hati. Ia juga mampu membedakan antara perkara dan memahami perbedaan masa, tempat, warna, dan bunyi-bunyian. Begitu juga ia mampu mengenal sesuatu, memikir, dan membuat keputusan. Ia juga dapat mengetahui bahaya-bahaya yang akan menimpa dan dapat pula memikirkan cara bagaimana mengelakkannya. Di antara hewan yang memiliki kemahiran dapat membuat perkiraan dan dugaan terhadap sesuatu perkara sebelum ia melakukannya. Binatang yang sensitif dan berani akan berkorban kehidupan demi kebaikan terhadap kalangannya sendiri. Al-Quran telah mengingatkan umat manusia. Sejak diutusnya Nabi Muhammad, ada banyak pelajaran dari hewan. Di antara diabadikan dalam surah An-Naml ayat 18 berikut. Sehingga apabila mereka sampai di lembah semut, daerah Palestina Syam, berkatalah seekor semut, yaitu Raja Semut, sewaktu melihat bala tentara Nabi Sulaiman, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian
agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar perkataan Raja Semut itu, Nabi Sulaiman alaihi salam pun tersenyum dan tertawa. Kemudian beliau sujud syukur kepada Allah karena memberi anugerah kepadanya, sehingga dapat memahami ketakutan para semut. Beliau berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapaku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hambi-hambi-Mu yang saleh." Quran Surat An-Naml 19. Itulah kisah hewan-hewan di zaman para nabi. Terima kasih bos sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen